Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati, tim PKMK Universitas Gadjah Mada. Yang kami hormati, tim kerja surveillance, PHOC dan FTP. Yang kami hormati, WHO Indonesia, perwakilan mitra pembangunan, para narasumber workshop, serta Bapak Ibu peserta workshop yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, Rabu 31 Juli tahun 2024, kita dapat hadir pada acara Pertemuan Workshop Manajemen dan Analisis Data SKDR bagi Kabupaten Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Khusus Jakarta. Sebelum memulai acara, perkenalkan nama saya Septianisa sebagai Master of Ceremony pada hari ini. Untuk lebih diberkahi acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta. Kepada yang terhormat Ibu Setio Harini SKM Mkes, dipersilakan. Harus disentuh Bu Dini dulu ya. Terima kasih kepada Mbak Septi, Mbak Septi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ya semangat pagi. Oh, harus begitu. Berarti harus serius nih ya. Semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, masih bersemangat ya walaupun sudah tadi melalui perjalanan udara yang mungkin juga cukup melelahkan gitu ya. Tapi ternyata masih cukup bersemangat. Salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ketua Timja Surveillance
Ibu Dr. Trianovita dini hari, saya baru menyadari kalau Ibu ternyata ada harinya di belakang ya. Selama ini akrabnya dipanggil Bu Dini, ternyata ada dini hari begitu. Bagus sekali namanya. Yang saya hormati para narasumber dari Kemenkes, kemudian PHIOC, WHO Indonesia, PKMK UGM, juga ada dari PAI kalau tidak salah kami baca ya. Para peserta workshop terutama dari Provinsi Daerah Khusus Jakarta. I-nya sudah hilang ya? Sudah hilang. DKJ ya. Daerah Khusus Jakarta dan juga dari dari DIY maupun dari DKJ ya, DKJ maupun DIY yang mewakili PJ SKDR maupun PJ penyakit menular berpotensi KLB. Jadi bertiga masing-masing kabupaten dan juga provinsi begitu ya. Kalau saya hitung ini totalnya sekitar 50-an orang. 50 sampai 60 gitu. Itu akan menyumbangkan PAD yang cukup bagi kami. Ya nanti silahkan uang sakunya dihabiskan di Jogja ya. Jangan bawa pulang ke Jakarta, itu dihabiskan di Jogja. Kalau yang Jogja dihemat-hemat ya. Baik Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sini di Hotel Novotel yang belum lama, memang masih baru ini ya. Masih baru, menjadi hotel yang terbesar di Kulon Progo gitu. Dan Bapak Ibu alhamdulillah berkesempatan untuk bisa menginap di sini. Tadi kata Bu Dini hotelnya bagus, besar gitu ya. Oglah-oglah karena memang belum banyak pengunjungnya begitu. Ya, silakan nanti bisa dilarisi setelah ini Bapak Ibu bisa berkunjung kembali ke sini untuk event yang mungkin lebih membahagiakan gitu ya. Menghabiskan uang sakunya di Jogja gitu. Ya. Kita akan bersama-sama selama 3 hari atau 4 hari Bapak Ibu, dari tanggal 31 sampai tanggal 3 ya, 4 hari, 3 malam ya, 3 malam 4 hari, nggak tahu nanti Bu Dini mau nutupnya tanggal berapa. Mungkin ditutupnya malah extend begitu ya. Nanti sampai tanggal 3 untuk acara workshop manajemen dan analisis data SKDR bagi kabupaten kota di Provinsi DIY dan DKI. Ya, kalau tidak salah kami menyimpulkan acara ini tujuannya adalah salah satunya untuk meningkatkan kapasitas manajemen dan analisis data petugas surveillance pada pelaporan SKDR dan juga program terkait penyakit potensial KLB gitu ya. Mungkin ini menindaklanjuti pertemuan di Batam ya, yang mungkin diinisiasi untuk 17 provinsi dan di DIY ini dilaksanakan untuk 2 provinsi, begitu ya Bu Dini. Yeah. Sebenarnya dalam program pengendalian penyakit menular KLB itu juga sudah dikenal ada sistem informasi cukup banyak ya. Ada CRV, kemudian Silantor, ada lagi Sismal yang malaria, ini baru Zoom malaria ini hari ini. Sepertinya yang belum masuk ke ruangan mungkin masih Zoom di luar begitu nggih. Sismal, ada ezoonosis gitu. Nah, SKDR sendiri ada dari yang berbasis indikator based surveillance dan juga ada event based surveillance. Yang IBS mencakup 24 penyakit potensial KLB dengan format pelaporan mingguan ya. Sedangkan yang event based surveillance menggunakan konsep surveillance real time yang apabila diperoleh ada rumor begitu ya, bisa langsung untuk dimasukkan ke dalam SKDR begitu. Nah, kedua sistem surveillance tersebut berkaitan dengan penyakit-penyakit yang beberapa sudah dimonitor dalam program pengendalian penyakit seperti leptospirosis, dengue, antrak sampai ke PD3I. Nah, nanti mungkin diharapkan workshop ini walaupun sifatnya workshop gitu ya,
itu bekerja, shop itu belanja. Jadi yang bekerja kemudian belanja begitu ya. Jadi nanti diharapkan memang langsung ada pelatihannya, langsung ada latihannya begitu ya. Ada prakteknya, sehingga diharapkan setelah keluar dari acara ini nanti Bapak Ibu semua akan semakin meningkat gitu kapasitasnya, dan kapasitas kemampuan surveillance di kabupaten kota, di provinsi juga semakin meningkat. Ya, itu harapannya. Kami mengapresiasi kepada penyelenggara untuk acara ini dan juga kepada semua narasumber yang telah berkenan nantinya untuk berbagi ilmu gitu ya. Semoga akan memberikan manfaat bagi kita semua, dan kepada seluruh peserta kami ucapkan selamat mengikuti workshop ya. Semoga Bapak Ibu semua akan diberi kemudahan, kelancaran, kebahagiaan gitu ya. Ada nilai plusnya berada di Jogja ini, nanti pulang lebih berseri-seri dan lebih bersemangat untuk menjalankan program sehari-hari. Ya, itu yang kami harapkan Bapak Ibu. Akhir kata, semoga kegiatan ini akan berjalan lancar, memberikan manfaat bagi kita semua, dan juga meningkatkan kualitas surveillance kewaspadaan penyakit potensial KLB. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pesannya Mbak Septi tadi sekalian untuk membuka, ini enggak Bu Dini saja. Nanti saya langsung presentasi. Oh, baik, siap. Oke. Baik, Bapak Ibu, dengan izin Bapak Ibu semua nggih, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, marilah acara ini kita buka bersama-sama ya, sampai dengan tanggal 3 Agustus semoga akan berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Oke. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Septi. Terima kasih kepada Ibu Setio yang sudah memberikan sambutan sekaligus pembukaan. Selanjutnya adalah arahan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Surveillance. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Trianovita Dinihari, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Septi, matur nuwun Bu Setio. Saya mungkin boleh izin ini ya, pantun, katanya harus pantun. Sebentar, saya nyari contekan saya di mana. Mau yang buah apa bakpia? Buah nangka, buah cempedak. Makin nikmat dengan kopi kelatok yang hangat. Selamat berjumpa di Yogyakarta. Saya sapa hadirin dengan salam hangat. Makanya tadi saya sibuk kan di situ tuh bikin ini saya. Ya, selamat sore teman-teman. Mungkin ini kita mencoba untuk menggabungkan dua kubu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi mungkin ini adalah saat yang berbahagia gitu ya. Meskipun bahagia buat saya sendiri, tapi kayaknya bahagia semua ini, terutama yang dari DKJ itu, coba lihat bahagia banget kan? Bahagia banget kan? Ya, jadi saya sebelumnya mungkin menyampaikan dulu maksud kita berkumpul ini mau apa gitu ya. Jadi saya tuh selalu dikeluhin gitu ya, Bu Dini ini kalau pertemuan nggak pernah ngundang orang surveillance. Surveillance ini pelit banget. Surveillance itu bukan pelit, emang nggak punya uang. Kita bukan pelit, emang nggak punya uang gitu ya. Jadi selama ini kan kita hanya menggunakan dana yang ada di APBN, dan dana yang di APBN itu kan tidak bisa sampai ke kabupaten kota. Nah itu bukan pelit saya, ya iya sih, tapi nggak gitu juga gitu ya. Nah kebetulan kemarin kita mendapatkan kesempatan untuk bisa mengajukan proposal ke Global Fund, dan di situ yang terpikir di benak saya pertama kali adalah bagaimana saya bisa atau kita bisa meningkatkan kapasitas teman-teman di kabupaten kota. Itu yang terpikir pertama kali. Makanya kita teman-teman di surveillance
koprol-koprol sedikit untuk membuat proposal tersebut dan akhirnya disetujui dan jadilah pertemuan kita hari ini. Dan puji Tuhan kita nanti akan bisa melakukan hal seperti ini di 38 provinsi. Jadi Mbak Eka tolong agak bangga ditepuk tanganin. Jadi nanti kami akan roadshow di 38 provinsi, dimulai dengan Yogyakarta dan Jakarta. Kenapa dua ini digabung? Karena kalau sendiri-sendiri kita akan melakukannya di Bapelkes. Karena sedikit gitu loh, sedikit di Bapelkes. Nah makanya kemarin saya mikir gimana caranya supaya di hotel ya. Nah digabunglah DKI dan DIY ini. Kita kemarin mikir-mikir juga mau di Jakarta atau mau di Jogja ya gitu. Terus kemarin siapa sih yang ide Jogja ya? Mbak Eka ya? Mbak Eka itu ide Jogja dia. Terus kita berpikir ya udah deh nggak apa-apa di Jogja, tetapi dekat airport ya, biar transport lokalnya murah, deket gitu ya. Nah pokoknya penuh dengan dilema lah kita itu. Nah tapi lepas dari itu kita menyiapkan materi ini dengan sangat serius dan kita menggandeng teman-teman dari UGM untuk membantu kita membuat materi ini menjadi suatu materi yang memang akan bisa digunakan seterusnya. Kami cukup yakin bahwa mungkin materi itu masih banyak kekurangan, tapi saya mohon kami akan selalu memperbaiki materi-materi yang ada karena ini adalah hal yang baru juga untuk kami. Jadi saya dulu itu waktu sebelum di surveillance saya di TB itu saya tuh ngelihat bagaimana wasor TB itu ditempa dengan luar biasa. Training dasarnya itu bukan berhari-hari lagi, berminggu-minggu. Nah saya juga kepengen kan seperti itu untuk teman-teman surveillance gitu. Untuk teman-teman surveillance juga harus bisa mendapatkan kesempatan seperti itu juga. Makanya kita mengawali dengan kegiatan ini meskipun kita belum bisa berminggu-minggu ya. Kita cukup 4 hari aja dulu, 3,5 sih, 3,5. Tetapi kita lakukan dengan cukup serius untuk ini gitu ya. Dan kenapa kita juga mengajak teman-teman pengelola program yang lainnya, karena saya berharap itu antara petugas surveillance dengan pengelola program itu jangan ada dusta di antara kita ya, bukan selama ini berdusta enggak, tetapi kadang masih menyamakan persepsinya tuh masih yang satu pengen ngelapor, yang satu enggan dilaporkan gitu. Nah nanti kita akan melihat linknya itu seperti apa dan itu juga kita berharap untuk kita bersama-sama melihat dalam satu framework yang sama gitu ya. Kami sering loh ada beberapa pelatihan yang mengajak teman-teman program juga ya, kayak yang di JICA tuh namanya pelatihan apa ya? Kita ada pelatihan yang di JICA pun kita mengajak teman-teman program juga. Tapi kalau teman-teman program ada pelatihan kok nggak ngajak orang surveillance ya? Nah berarti itu menunjukkan bahwa surveillance nggak pelit kan? Saya bukan bilang program pelit loh, saya cuma bilang surveillance nggak pelit gitu aja. Ya oke. Baiklah teman-teman, mungkin sebelum memulai ini saya mohon izin untuk presentasi dikit aja ya. Saya nggak akan buka, sudah dibuka, jadi saya nggak akan pidato, tapi saya mau cerita sedikit aja sebelum nanti kita ini. Saya izin ke bawah ya. Ya teman-teman, kalau next slide aja, next slide. Nah ini yang selalu saya tanyakan ke teman-teman. Siapapun
saya selalu menanyakan ini, apakah COVID-19 akan menjadi pandemi yang terakhir? Nah, kalau tidak, terus kita mau ngapain? Apakah kita mau seperti dulu-dulu aja? Atau apa? Karena kita lihat, kita selalu setiap hari itu telinga kita selalu didengarkan dengan disease X gitu ya. Dan disease X itu bukan lagi kita bicara kalau ada disease X, bukan itu. Tapi kita nanyanya sudah kapan? Kapan disease X ini datang? Artinya apa? Pasti dia datang, cuman kita nggak tahu kapan. Nah, itu yang kita harus lihat semua. Kalau kemarin mungkin teman-teman mungkin di sini ada yang dari hepatitis, ISPA gitu ya. Kalau kemarin kan udah ada itu, paling yang siap-siap itu ISPA aja deh. Paling itu nanti ISPA lagi. Jangan salah loh ya. Nanti ada virus lain denger dia datang ya. Nakut-nakutin saya. Oke. Dan kita tahu bahwa Indonesia itu potensinya besar. Sekali lagi saya mengingatkan, katanya jangan lupa dengan sejarah. Kita sudah melewati 3 tahun yang luar biasa, dan tadi janjinya kita enggak, tapi ngomong-ngomong ada yang mau remedial enggak? Remedial pandemi? Yang benar. Ada enggak? Kalau ada, mungkin teman-teman dari program, yang dari program mana ya? Unjuk tangan, coba unjuk tangan. Nah, ini teman-teman dari program, kan kemarin belum ngerasain kerja terus tanpa WFH. Mungkin ada yang mau remedial. Aman. Ini teman-teman PHOC ada beberapa yang bisa memfasilitasi. Nggak mau ya? Ya udah, makanya kalau nggak mau, kita harus lakukan persiapan seperti apa gitu. Next slide. Next. Nah, ini adalah kondisi kita nih. Sebenarnya kalau dilihat lebarnya, Indonesia itu sama Eropa sama loh. Tapi ingat tuh, Eropa itu terdiri dari negara-negara kecil. Kalau negara kita terdiri dari provinsi-provinsi. Jadi bisa diartikan satu negara di Eropa itu mirip-mirip dengan besarnya satu provinsi di sini. Nah, tapi kesiapannya gimana? Sama enggak? Pasti beda. Makanya kalau kita melihat seperti ini, berarti kita tahu betapa kompleksnya situasi di negara kita. Makanya sistem surveillance-nya harus kuat di situ. Ya, next slide. Nah, kalau kita melihat seperti ini, saya arahkan teman-teman untuk melihat yang kotak pink. Hilang. Iya. Ini adalah data KLB, data KLB, kejadiannya ya. Kejadiannya, bukan jumlah kasusnya. Kejadian luar biasanya, kejadiannya. Karena kadang di dalam satu kejadian itu mungkin bisa lebih dari satu orang. Kejadiannya itu kita lihat pada yang ada di kotak merah itu apa? Pada saat pandemi. Nah, pada saat pandemi, kenapa kok KLB-nya sedikit? Nah, karena COVID. Terus KLB-nya berarti nggak ada KLB. Tidak terlaporkan. Kenapa kok tidak ada? Ya. Nah, ini nanti jangan sampai ada pemegang kebijakan di daerah ngambil keputusannya beda. Ternyata pandemi itu menurunkan KLB. Kalau gitu kita adakan pandemi aja deh gitu. Kita galakkan pandemi gitu ya. Nah, kenapa ini kira-kira? Hal yang coba dinalar-nalar, kenapa itu? Ya. Loh, pada saat itu SKDR jalan terus loh.
Ada nggak itu kasus yang datang ke poli? Kunjungan gimana? Kunjungan turun. Pada saat itu yang jelas, kunjungan ke orang nggak berani datang ke vaskes. Berarti kalau melihat seperti itu, selama ini kita itu menangkap KLB hanya dari kasus-kasus yang datang ke vaskes. Kasus yang nggak datang hilang, gitu ya. Nah, itu kita harus mulai perbaikin di situ. Nah, ini teman-teman ada yang dari zoonosis nggak? Nah, dari zoonosis itu coba dilihat. Dari tahun ke tahun itu semakin meningkat loh. Yang zoonosis itu yang warna hijau tua itu. Bisa di pointer nggak itu? Yang hijau tua ini. Wih, terima kasih Mas Randy. Nih. Ini. Wih, gede banget. Ini nih. Yang ini nih. Zoonosis itu yang ini. Coba dilihat. Yang tahun 2024 ini baru setengah tahun. Kalau dilihat sudah hampir mirip tahun 2023. Ya, yang dari zoonosis ada kan ya, teman-teman ya? Coba masing-masing nanti dilihat kondisinya apakah benar seperti itu di wilayahnya. Ya. Terus apalagi ini, PD3I ini. PD3I kan memang juaranya ya, VPD ini. Apalagi sejak pandemi ini cakupan imunisasi turun. Nah, sekarang kita mulai panen gitu ya. Terlihat di sini. Terus kemudian kalau vektor juga mirip sih, naik juga sih di sini ya. Oke, next slide. Nah, ini adalah unit pelapor yang dalam 3 tahun terakhir memang kita terlihat ada peningkatan, terutama ini disokong oleh naiknya pelaporan dari rumah sakit. Ya, rumah sakit ini menunjukkan kenaikan yang cukup luar biasa di situ. Next slide. Nah, ini saya mau mencoba menjadi penghulunya teman-teman surveillance dan teman-teman program. Ya, kita lihat di sini. Kalau kita melihat perjalanan penyakit itu dimulai dari adanya kejadian penyakit tersebut, kemudian ada transmisi, kemudian ada beberapa orang yang bergejala, kemudian orang tersebut mencari pengobatan, baru datang ke vaskes, didiagnosis, ditetapkan bahwa dia sakit, ditreatment, dia sembuh. Nah, biasanya teman-teman dari program itu nangkapnya itu dari sini nih, dari yang sudah terdiagnosis, betul nggak? Iya kan? Kalau sudah DBD baru data muncul. Oh, ada DBD di sana. Terus apalagi? Kalau ada lepto, oh ada diagnosis lepto di sana gitu. Nah, tetapi proses di sininya teman-teman nggak bisa dapat ini. Kalau kita memulai intervensinya di sini, maka transmisinya sudah kemana-mana. Nah, sekarang caranya gimana supaya teman-teman program bisa mendapatkan data ini? Nah, ada teman program ya? Kira-kira dari mana teman-teman bisa dapat data itu yang dari program? Nah, kunjungan sebentar. Ini tadi mana? Kunjungan mana tadi? Nah,
kunjungan itu di sini nih. Kejadiannya itu sudah lewat beberapa masa dari kejadian awalnya. Transmisinya nggak bisa kita tahu sudah sejauh mana. Kira-kira dengan apa nih teman-teman program harusnya bisa dapat? Ya? Bisa melalui kader, tokoh masyarakat, RT RW ataupun lewat Pak Lurahnya. Ya. Hanya itu? Hanya itu? Ada enggak yang sudah eksis selama ini di SKDR? Nah, kan nggak usah jauh-jauh dulu deh kadernya dioprak-oprak, cari dulu nih teman sebangku, cari dulu teman sebangku. Karena dari teman sebangku itu, dari SKDR itu, teman-teman ini menangkap mulai dari suspeknya. Disitulah letak kerjasamanya tuh di situ. Teman-teman SKDR, teman-teman surveillance itu melakukan pengamatan dari adanya kenaikan tren. Ada suspek-suspek, ada penyakit yang mungkin belum terdiagnosis. Nah, disinilah kita mencoba, saya jadi penghulu tadi, bahwa teman-teman SKDR itu bekerjanya di sini. Ini yang akan menyambungkan dengan teman-teman program. Gitu ya. Jadi mungkin ke depannya saya harapkan harusnya teman-teman program itu punya 2 data ini. Data yang didapat dari rutinnya, dari misalkan entah itu si Sismal, entah itu apalagi apa namanya, DBD itu apa, CRV, dari seperti itu. Selain dari itu data terdiagnosis kan, teman-teman bisa mengambil tren kenaikan kasus yang ada di SKDR ya. Jadi ini saya kasih contoh. Kalau misalkan kita itu malaria deh, malaria itu teman-teman mendapatnya dari Sismal, terutama yang di provinsi ini. Dapat dari Sismal, dapatnya datanya masuk bulanan. Ya, oke, jadian. Tetapi teman-teman bisa mendapatkan ini enggak, apa namanya, trennya naik enggak ini? Ada laporan trennya. Ya, nanti berarti enggak perlu SKDR ya, Pak? Tetap perlu ya. Oke. Karena kadang gini juga. Ada beberapa teman yang bilang, ini tapi ini bukan di Jogja, bukan di DKI gitu ya. DKI nggak ada malaria. Dia ini apa namanya, hobinya lepto. Hobinya lagi. DKI kan hobinya lepto nih. Cuman DBD, udah jago DBD. Nah dari situ ya, itu yang selalu kita ingatkan bahwa pertanyaannya satu dulu nih. Teman-teman program ini sudah pernah buka SKDR apa belum? Enggak usah koordinasi, Bapak bisa buka sendiri. Dikasih akun enggak? Nah, dikasih akun yang di sini ada enggak teman program yang belum pernah dikasih akun? Ngakulah. Nah, kalau sudah punya akun, sebenarnya teman-teman bisa buka sendiri, tinggal diamati aja. Oh, kan kalau petugas malaria, kalau PJ malaria, yang diamatin malaria tok toh. Kalau petugas Arbo, yang diamatin apa? Suspek dengue,
Cikungunya, JE, Lepto masuk di Argo ya? Lepto bukan masuk di SOO ya? Ya udahlah, itu teman-teman masuk apa aja terserah dah, pokoknya ada yang ngamatin. Nah, kalau seperti itu, kalau misalkan kita petugas zoonosis, lihat aja lah di dalam SKDR itu apakah DGHPR-nya naik apa enggak, yang naik di wilayah mana, seperti itu. Itu ya nanti, jadi saya minta teman-teman koordinasinya kayak gitu. Kalau di sini ada petugas PJ program yang belum mendapat akun SKDR, tolong minta di sini, nanti minta sekalian ya. Dalam waktu 3,5 hari ini pulang dari sini sudah harus dapat akun. Minta akunnya sama aja. Pokoknya output, minimal output dari 3,5 ini, petugas program yang datang di sini sudah harus tahu akun SKDR-nya. Nanti Mas Abu ingetin saya ya, kalau nanti kita ke Jogja atau ke Jakarta, kita supervisi, jangan nyari petugas surveillance. Saya mau nyari petugas program. Mau saya tanyain tentang SKDR. Hah? Ya. Karena saya minta teman-teman, karena gini loh, SKDR itu kita tuh jangan happy-happy sendiri. Oh, kelengkapan ketempatan bagus Bu, respon alert bagus Bu, sinyal banyak Bu, gitu toh. Selalu itu yang disampaikan. Tetapi pertanyaan saya adalah, teman-teman program make nggak data itu? Kalau teman-teman program nggak make data itu, mau respon alertnya 150%, alertnya orang direspon juga kali ya, gitu nggak ada gunanya. Karena sebenarnya SKDR itu adalah kita itu melayani teman-teman, kita itu melayani teman-teman program. Jadi kalau teman-teman program nggak make data itu, berarti gagal itu, gagal secara output besarnya. Karena itu kewaspadaan dininya nggak akan jalan di situ. Artinya kita tuh cuma pemadam kebakaran, ngopeni KLB terus. Padahal dari SKDR itu kita itu menangkap potensi KLB. Kita tidak hanya menangkap KLB, tapi kita menangkap potensi KLB. Sebelum terjadi KLB, kita sudah putuskan di situ, gitu. Ya. Pulang dari sini ya, akur-akur ya, janji lo ya, akur banget gitu, akur lo ya. Nanti jangan akurnya cuman di Malioboro, balik nggak akur lagi lo ya. Ya, oke lanjut, next. Nah, kalau kita bicara kewaspadaan dini, itu lebih ke arah bagaimana kita itu bisa menangkap potensi KLB. Teman-teman lihat ya, kita itu sekarang sudah mulai bicara tentang multi source surveillance. Jadi SKDR itu hanya bagian kecil dari multi source surveillance ini. Teman-teman surveillance itu sebenarnya adalah, atau teman-teman surveillance kewaspadaan dini itu adalah intelijen kesehatan. Intelijen kesehatan itu artinya semua kupingnya ini mendengar 360 derajat dari manapun. Info dari manapun harus ditangkap. Info dari SKDR ini, di surveillance ini, termasuk dari info dari teman-teman ditangkap juga, dari data surveillance virus, genomic surveillance biasanya kita sebut ya. Artinya gini, kalau genomic surveillance itu seperti COVID, kita akan melakukan genomic surveillance untuk kita tahu saat ini yang beredar itu adalah apa. Kemarin bolak-balik saya ditanyain sama Bu Nadia, ini sebenarnya KP3 sudah masuk apa belum toh, FLIRT sudah masuk atau belum toh, gitu. Ya saya jawab, ya sudah masuk, tapi kita nggak tahu.
Kenapa? Nggak diperiksa kok. Emang bisa kita, sekarang kan ada orang bergejala, saya jadi tersinggung sama diri saya sendiri, saya batuk, saya belum periksa 3 minggu ya saya dimarahin Mbak Eka nanti. Jadi misalkan kita ada orang bergejala sudah nggak diperiksa lagi. Kalau nggak diperiksa ya dari mana kita mau dapat data yang akan diperiksa untuk genomic surveillance? Nggak ada kan? Begitu nggak ada yang diperiksa, gimana kita mau tahu di sini tuh sudah masuk varian apa? Terus ada lagi satu yang pasti harus jalan itu apa? Sentinel. Di sini ada yang jadi site sentinel nggak nih? Mana nih sentinel? Nah, site sentinelnya jalan nggak nih? Baru dijalankan lagi ya Mbak. Nah, site sentinelnya jalan nggak gitu? Tak kasih tahu ya. Saya itu kemarin itu baca laporannya Indonesia itu mau nangis loh. Menangis sampai mungkin diperes gitu bisa ya. Karena spesimennya yang didapat dari Indonesia itu jauh lebih kecil daripada Sri Lanka. Coba opera izin. Padahal Sri Lanka negeri sak titik kayak gitu tuh, itu tuh lebih tinggi daripada Indonesia yang tadi sak Eropa. Makanya saya minta teman-teman yang di site Sentinel tolong ya bener-bener dicari bener-bener itu. Semua yang bergejala itu tolong ditangkap gitu ya. Kalau enggak kan sini gitu loh. Dan itu di laporannya GZ itu ditulis gede-gede loh. Ini batasannya. Terus ini Sri Lanka di sini, Indonesia ndeprok di sini, coba izin toh ya. Ayo marilah kita menutupi malu-malu kita ya, jangan malu-maluin kita ya. Saya sekaligus ini dititipi pesan sama Mbak Indah ini, suruh mendorong teman-teman untuk yang Sentinel ya. Oke, selain itu surveillance vector, data surveillance vector itu juga masuk menjadi data kewaspadaan dini. Syndromic surveillance sekarang juga sudah mulai digodok. Nah, ini juga nih surveillance cuaca saat ini juga menjadi salah satu sumber data kita. Kemudian regional surveillance itu juga menjadi sumber data kita, dan media surveillance yang dari media. Jadi kalau ada rumor, kita lagi nonton TV ada info yang bergerak itu adalah salah satu sumber data kita. Sumber data untuk SKDR juga itu juga. Nah, itulah teman-teman juga harus melihat, teman-teman program juga harus melihat sampai sejauh itu gitu ya. Nggak usah pusing-pusing nyari sendiri deh, buka aja dari SKDR-nya itu ya. Nah, saat ini kenapa saya ngajak teman-teman ini semua untuk bergabung supaya kita itu tidak ketinggalan zaman ya, tidak ketinggalan zaman karena kita sekarang bergerak maju terus. Saat ini kita itu sudah mulai menggunakan multi source surveillance ini, dan salah satunya juga kita sudah menggunakan data dari artificial intelligence ya. Jadi Indonesia tuh nggak kaleng-kaleng gitu loh. Kita nggak cuman ngambil data dari Vaskes, kita ngambil data dari semua sumber data yang ada. Ya, next slide. Nah, ini salah satu artificial intelligence yang kita ikuti adalah EOS ini. Nah, ini Indonesia itu terukir loh sudah ya, bahwa Indonesia saat ini sudah ada sudah menggunakan data ini kok kesini sendiri, mana tadi? Sudah menggunakan data dari EOS. Jadi nanti kita akan melatih teman-teman provinsi juga tahun depan mungkin ya, EOS itu ya Mbak Mela ya, benar ya. Jadi kita akan mengusahakan, kita sekarang lagi cari uang untuk bisa melatih teman-teman di daerah untuk menggunakan EOS ini sebagai salah satu sumber data untuk kewaspadaan dininya gitu ya. Dan ini saat ini
kita di pusat, baru di pusat kita yang menggunakan ini. Tapi nanti tahun depan didoakan ya supaya nanti kita bisa mendapatkan uang untuk teman-teman, bukan untuk saya tapi untuk teman-teman. Ini adalah yang kedua, selain EOS tadi kita juga menggunakan data dari Blue Dot, ini juga artificial intelligence untuk kita mendapatkan data-data, tapi ini mungkin agak sedikit lebih sulit ya dibandingkan dengan EOS tadi. Nah, kita sudah menyusun ini juga, ini adalah kalender hazard nasional, di mana ini kita susun bahwa hazard yang ada di Indonesia atau di manapun itu tidak hanya penyakit. Hazard itu bisa penyakit dan bisa kondisi alam. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, apalagi itu semuanya kita masukkan sebagai hazard, dan kita melihat kejadian-kejadian tersebut dan memasukkannya dalam tabel untuk kita melihat dan menggunakan ini sebagai media advokasi untuk di daerah. Jadi menggunakannya gimana? Contohnya ini dengue. Nah, ada yang teman-teman dari Arbo? Ada ya? Nah, ini Arbo ini. Arbo ini sebenarnya ini adalah data yang kita kumpulkan dari tahun 2018, benar ya? 2014 sampai dengan 2023 kemarin. Jadi kalau dilihat sebenarnya Arbo itu mulai peningkatannya itu adalah di November sampai dengan Maret. Ini adalah pola kenaikan atau pola tingginya kasus dengue itu seperti itu. Kalau dilihat kan kayaknya ini berarti kerjanya cuma di situ-situ aja ya. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan intervensi, intervensinya itu apa sih kalau Arbo? Kalau dengue itu intervensinya apa? PSN misalkan. Kapan harus dilakukan PSN? PSN akan dilakukan kapan kalau seperti ini? Ada yang bilang, oh PSN berarti dilakukan Oktober. Telat. Nah, kalau seperti ini ya PSN-nya harus dilakukan terus. Tidak bisa berhenti hanya sampai kapan gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Cikungunya sama dengue itu mirip-mirip loh. Ya kan? Polanya mirip-mirip seperti ini. Dan nanti kita akan melihat apakah ini ada kaitannya juga ini dengan kondisi-kondisi alam yang lainnya. Dengan apa nih? Misalkan ini banjir. Kalau banjir pasti ada kaitannya sama lepto nih. Ya. Jadi gitu. Ini kita nanti akan membuat seperti ini. Saya berencana akan memberikan mengajarkan juga ke teman-teman, tapi mungkin nggak tahun ini ya. Nanti mungkin tahun ini kita lagi capacity building untuk kita sendiri. Tahun depan kami akan ajarkan ini ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa membuat risk calendar dengan data dari daerah. Ya, itu adalah hal yang kita lakukan. Oke, kemudian nah, ini slide terakhir saya kayaknya. Kalau kita bicara tentang bisnis proses surveillance, itu tuh ada 3 hal ini. Yang pertama ini adalah data collection, pengumpulan data. Yang kedua ini adalah analisis dan interpretasi, dan yang ketiga ini adalah respon. Teman-teman itu kan sering ya, kalau di daerah sering atau dimanapun lah, nggak cuma di daerah, di pusat pun kan juga kita kan selalu diminta untuk melakukan perencanaan tentang strengthening surveillance gitu nggak sih, penguatan surveillance gitu ya nggak ada, nggak disuruh, kasihan banget nih surveillance ini ya. Penguatan surveillance apapun, ini bukan hanya surveillance untuk SKDR, termasuk juga untuk surveillance program. Kita selalu dibilang strengthening of surveillance gitu kan. Pertanyaannya saya selalu nanya, yang mau di strengtheningin itu yang sisi mana?
Yang mau dikuatkan itu yang bagian mana? Kalau saya nanya gitu, jawabannya itu biasanya 2. Kalau strengthening surveillance, usulannya apa? Keluarnya 2. 1, penambahan tenaga, 2, penambahan dana. Wes itu Indonesia Raya banget itu. Tapi kita belajar sama-sama ya. Di sini coba kita lihat. Data itu berasal dari masyarakat. Dari masyarakat yang sakit, dia datang ke Vaskes. Kalau sudah datang ke Vaskes, baru nanti berproses, dinas dapat datanya. Setelah dinas dapat data, turun untuk investigasi, ambil spesimen, periksa laboratorium, 1 data dapat. Betul nggak? Itu kalau lancar. Kita lihat gapnya. Orang sakit, apakah semuanya datang ke Vaskes? Kalau dia nggak datang ke Vaskes, apa yang harus kita lakukan? Kalau separuh orang nggak datang ke Vaskes, nggak ada data loh kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita perkuat dengan, teman-teman pernah dengar surveillance berbasis masyarakat? Kalau kita bicara surveillance berbasis masyarakat, yang ada di benak teman-teman apa? Siapa? Kader. Apalagi nih, jangan kader doang loh. Sumpah kasihan loh kader itu. Kader itu ya suruh kader TB iya, kader ini iya. Coba aku sekarang nanya, ini yang ada di sini aja deh. Ada nggak yang menasehati anaknya nih? Nak, belajar yang pinter, besok jadi kader. Ayo, ada nggak? Ngaku, ada nggak? Ayo, sini ada nggak nih? Pokoknya PR lagi nih, harus ada yang menasehati anaknya, suruh jadi kader. Tak kasih tahu ya, Gen Z itu udah nggak ada yang mau jadi kader. Mungkin dia kenal kader aja enggak loh. Nah, kita harus mikir ini, kedepannya kalau kader sudah nggak ada, njuk piye? Coba, ayo, kita pensiun jadi kader gitu ya. Ayo, kalau sekarang apa? Kita harus lihat dong peluang-peluang yang ada selain dari kader. Yang di masyarakat itu apa sih? Sekarang aku nanya, masyarakat itu siapa sih? RT RW. Kita masyarakat bukan? Nah iya. Ibu ikut WA grup RT RW enggak? Ibu berarti nggak asik orangnya. Coba ya, ciri-ciri nih. Ciri-ciri di WA grup itu ada orang yang nggak disukai, apa coba? Enggak. Kalau WA grup itu sepi, terus tiba-tiba kita di-invite ada WA grup lain, berarti di situ tuh ada orang yang kita sukai itu. Ada orang yang enggak, ada grup baru, orang ini nggak diundang. Ya, ini pasti pengalaman dia. Ya, jadi itulah lihat. Nah, tapi ini lepas dari itu ya, kita malah gosip dah. Coba dilihat ya, kalau seperti itu sebenarnya di dalam WA grup itu ada info enggak tuh? Ada kan? Info ada ini meninggal. Terus janjian mau nengok orang sakit. Nah, saya nanya, info itu nyampe enggak ke puskesmas? Enggak toh. Kita nunggu kader toh. Biarin aja kader. Lah kader enggak ikut grup kok. Kader itu ikut grup lain, enggak ikut grup ini. Dia ikut grup kader. Nah, inilah sebenarnya yang nanti kita sekarang memulai SBM di piloting di beberapa tempat. Ini yang kita dorong nih, kita mencoba melihat keluar dari zonanya si kader ini loh. Kasihan loh kader, aku tuh lihat kader kasihan banget loh, kok
kita nggak kasihan gitu ya. Udahlah relawan, rela banget gitu loh. Nah, ini yang harus kita melihat ke depannya. Terus lagi apa nih? Absensi anak sekolah. Itu sebenarnya juga salah satu rumor yang harus kita tangkap untuk kita tahu ada orang sakit supaya kita terisi ini di sini gitu ya. Jadi gitu. Nah, terus kalau orang itu sudah sampai ke vaskes, apakah data itu akan muncul? Belum tentu. Salah satu contohnya, kalau di puskesmas itu kan teman-teman surveillance puskesmas itu ngambil data dari register poli. Ya, di register poli, oh ada tulisannya suspek dengue, ada tulisannya suspek tifoid, ada itu dirangkum terus dilaporkan ke SKDR sampai kita bisa melihat trennya. Tapi kalau misalkan dokter yang ada di poli itu mendiagnosisnya observasi febris, ayo petugas surveillance mau masukkan di mana? Kosong, nol, nggak keisi. Suspek dengue nggak pernah keisi, tifoid apalagi, ketemunya tuh cuman diare akut terus gitu ya. Nah, itu yang mungkin harus kita lihat bahwa masih ada masalah di situ. Berarti kita harus mengajak teman-teman yang ada di poli untuk memahami DO dari penyakit-penyakit kita, ya kan? Kalau itu harus kita ini kan. Dan sekarang ingat loh, yang di poli itu sekarang kebanyakan dokter internship loh. Dokter internship 6 bulan, ya kan? Di situ. Begitu dia mudeng pindah. Datang lagi ya nggak mudeng lagi. 6 bulan belajar mudeng pindah. Loh kasihan gitu ya gitu. Nah, ini yang harus kita perbaiki itu ke sini. Nah, setelah itu kita dapat datanya PE juga nggak semudah yang kita bilang, ya kan? Terutama PE kalau kita selalu mengingatkan, terutama misalkan PE difteri. Nah, PE difteri datang itu ya sudah dengan segala senjatanya lah, dengan bawa swabnya, dengan bawa eritromisinnya. Jangan hari ini nanyain, terus pulang, besok lagi datang lagi. Mau nge-swab, besok lagi datang lagi. Hari kedua datang itu udah ditutup pintunya, dikunci sama orangnya. Nah, itu juga harus mempunyai kemampuan untuk itu juga. Kemudian sudahlah PE oke, ngambil spesimen, media spesimennya ada enggak? Transport spesimennya ke laboratorium ada enggak? Masih ada kendala lagi. Begitu sudah sampai dikirim ke laboratorium, pertanyaan lagi, reagennya ada enggak? Ya kan? Nah, itulah yang saya bilang, kalau kita bicara tentang data collection ini, kita harus tahu kalau kita ngomong penguatan surveillance, di sisi mana kelemahan kita. Karena masing-masing itu kelemahannya beda-beda. Nah, kalau kita tadi usulnya apa? Oh, penambahan tenaga. Nih di vaskes ini tambahin tenaga 100 dokter di situ, tapi semuanya nggak tahu DO, ya nggak dapat. Dokternya 100 digaji 1 M setahun, tapi nggak tahu DO, ya nggak dapat kita datanya gitu. Nah, inilah saya ngajak teman-teman ini untuk kita berpikir bareng-bareng, kira-kira di tempat kita masing-masing itu apa sih gapnya itu apa, kekurangannya apa, intervensinya apa gitu ya. Jadi itu yang mungkin kalau di sini itu sudah selesai dengan baik, datanya itu muncul dengan baik, analisis itu akan mengikuti. Analisisnya benar, responnya ya benar di situ. Ya, itu yang mungkin. Oh, ini nggak usah. Ini nggak usah deh. Ya, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Saya jadi kalau ini saya singgung sedikit ya. Ini sedikit saya sampaikan sedikit bahwa
nanti itu teman-teman di sini tidak akan belajar SKDR. Teman-teman tidak akan belajar SKDR, tetapi akan belajar dari hasil SKDR itu apa artinya, apa analisisnya, apa intervensinya. Itu yang penting menurut saya, ya. Saya kasih contoh aja ini. Nah, ini. Misalkan kalau kita hanya melihat satu sisi ini ya. Biasanya teman-teman itu melihatnya ini nih. Oh, kelengkapannya bagus. Oh, ketepatannya bagus, sudah 100%. Coba dilihat. Ini kan semuanya sudah tercapai deh gitu ya. Sampai semua tercapai. Kita ngelihat lagi respon alert dalam waktu kurang dari 24 jam. Ya, sebagian besar tercapai, ada yang belum, tapi sebagian besar tercapai. Tapi satu yang kita lupa, respon alertnya 100. Ini mau lihat DKI aja ya. DKI mana DKI? DKI itu 12. Nih, DKI itu, oh ini yang puskesmas ya. DKI itu nih tercapai nih. Ketepatannya 98, kelengkapannya ini. Kalau Jogja pas bawahnya nih, ya mirip-mirip lah. Makanya diundang bareng wong sama angkanya. Terus dilihat lagi nih respon kurang dari 24 jam. Semua direspon dalam kurang dari 24 jam. Tapi ada masalah di mana? Masalahnya adalah nih, tidak tercapainya adalah dalam hal kemunculan alert. Tapi aku nggak tahu kenapa 0 ya. Abu nih tanggung jawab nih. Coba kita lihat yang provinsi. Kok gini? Ini puskesmas, provinsi aja deh. Provinsi sebenarnya mirip-mirip juga loh. Nah kan? Nah ini 0 loh. Ini adalah kemunculan alert. Kemunculan alert itu adalah kita menghitungnya dari seluruh vaskes itu berapa persen vaskes itu yang mampu memunculkan alert. Saya nggak tahu ini kenapa DKI tidak. Oh ini DKI itu pakai ini sendiri ya, Abu, Bu. DKI itu pakai ini apa namanya aplikasi sendiri ya? Enggak Bu, ini sebenarnya kalau secara kemunculan alert muncul, tapi untuk perhitungan provinsi dari 6 kako yang ada di DKI, 6-6-nya itu enggak ada yang mencapai 50% Bu. Oh iya. Berarti kita jadi sebenarnya alertnya itu muncul. Sama halnya seperti Jogja, di sini ada 40%. Berarti dari 5 kako yang ada di Jogja 5 kan ya? Dari 5 kako yang Jogja, 40% itu bisa menunjukkan alert lebih dari 50% Bu. Ya, jadi gini, kita sekarang itu nanti teman-teman belajar menghitung ya. Tapi saya sampaikan aja kayak gini. Kita itu tidak hanya berpatokan pada alert yang kita respon itu 100%. Tidak seperti itu saja. Tapi kita juga melihat berapa jumlah alertnya. Jadi kalau kita itu hanya melihat, oh respon alert saya 100% terus kok Bu setiap tahun. Terus saya nanya alertmu setiap minggu berapa? 1. Berarti ada sebagian banyak yang tidak mampu mendeteksi potensi KLB berarti. Ya, nanti teman-teman akan belajar menghitung lah yang seperti itu. Ya, dan itu nanti akan menjadi bekal teman-teman pada saat melakukan supervisi di puskesmas. Saya kepinginnya teman-teman di kabupaten kota itu mampu menjadi supervisor untuk puskesmas. Jadi tidak hanya kita melihat, oh ini kelengkapan ketepatannya bagus, oh ini sudah respon alertnya bagus, tapi dilihat benar-benar datanya sampai sedetil-detilnya. Kadang kita ada juga loh puskesmas itu yang dalam 1 tahun tidak pernah mendeteksi
Ada. Kelengkapannya bagus, ketepatannya bagus. Dia nulis A0, B0, C0, D0 tepat waktu, itu sudah 100% kelengkapan ketepatan. Kadang ada yang lucu loh, saking sregepnya ya, A0, B0, C0, X0. X itu kan jumlah kunjungan ikut di 0. Saya bilang ini puskesmas tutup kok lapor aku. Ya kan? Jadi itu yang kadang itu kesenangan itu. Makanya saya bilang jangan terjebak di dalam tools aplikasi. Karena tool aplikasi itu membantu kita, tetapi kita harus membuat analisis yang benar. Nah, nanti teman-teman di sini bareng-bareng dengan kita belajar menganalisis itu gitu. Jangan, supaya teman-teman sadar gitu loh ya. Ada yang X0. Itu X0, aku bilang, loh ini kan puskesmas tutup kok lapor gitu loh ya. Jadi A0, B0, C0 kesenengan tak? X0 bablas gitu ya. Ya mungkin itulah yang mungkin bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya terima kasih teman-teman sudah hadir. Semoga mendapatkan hal yang baik di dalam 3,5 hari ini. Dengan nanti kita akan menghadirkan narasumber handal. Wah, handal jepit, kalau yang di sini ini handal jepit ya. Tapi apapun itu saya paham bahwa masih banyak kekurangan, tetapi kita akan perbaiki bersama-sama. Mungkin itu ya. Saya mau pantun dulu ya sebelum selesai ini. Saya udah duduk soalnya bikin susah ini tadi. Pergi ke Jogja untuk beli bakpia 74. Ada nggak sih bakpia 74 sini? Ada ya? Hah? Oh 75 ya? Ini 4 aja deh soalnya biar cocok kok. Pulangnya membawa bakpia rasa sirsat. Kepada peserta yang terhormat, selamat mengikuti workshop, semoga bermanfaat. Makasih. Terima kasih kepada Ibu Dini yang telah menyampaikan arahan dan pengantarnya. Sebelum memasuki pretest, kita akan ada sesi dokumentasi bersama. Untuk para hadirin, Bapak Ibu semua dipersilakan untuk ke depan. Untuk Ibu Setio dipersilakan untuk ke depan juga. Tim kerja surveillance